Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kali ini aku bersama teman-teman mengunjungi salah satu tempat yang sangat populer di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu atau sering disebut Gedung Seribu Pintu sangat populer bukan hanya karena sejarahnya yang panjang dan arsitekturnya yang khas Belanda, tapi juga cerita-cerita seram di belakangnya. Apa benar gedung ini seram seperti yang diceritakan orang? Yuk, ikuti aku explore ke dalamnya ya. Nah, kita antri dulu ya untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Karena kita masih di masa pandemi, hal ini perlu ya guys. Atau jika tidak ada, boleh menunjukkan kartu vaksinnya. Selanjutnya kita mulai start masuk dari gedung ini ya. Lawang Sewu dulunya merupakan kantor administrasi Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang. Tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Denah lokasi historik building Lawang Sewu. Sudah punya Pak. Dibaca sejarahnya dulu, Wikar. Sejarahnya? Sejarah Lawang Sewu. Oh, sejarah Lawang Sewu. Ini terlepas sejarah Kereta Api Indonesia. Lawang Sewu adalah gedung milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda. Pembangunan kantor ini dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu, tapi nama aslinya adalah
Nederland Indisch Woordweg Watskapis. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu ya. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Pintu dan jendelanya banyak ya guys. Pintu yang banyak ini menjadi spot yang bagus banget untuk berfoto-foto. Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada hanyalah bangunan indah, peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 7 pagi sampai pukul 21 malam. Jadi sejarahnya gimana tadi? Nggak tahu tadi, nggak terlalu mendengarkan.